Apakah di negara kita terlalu banyak PNS-nya? Tidak. Jumlah PNS di Indonesia malah sangat sedikit dibanding negara-negara lain. Berikut perbandingannya. 1. Kawasan regional Asia Tenggara, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia memiliki rasio PNS yang cukup rendah. Rasio PNS Indonesia sama dengan Thailand yang hanya 1,9%. Rasio tersebut berarti bahwa setiap 100 penduduk Indonesia hanya ada 1,9 atau 2 orang yang berprofesi sebagai PNS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya memiliki rasio yang lebih tinggi. Di Malaysia, rasio PNS dibandingkan jumlah penduduk mencapai 3,7%, sementara di Singapura 2,5% dan Filipina 2,9%. Negara dengan jumlah PNS terbanyak di ASEAN adalah Brunei Darussalam dengan rasio mencapai 11,4%. 2. Negara maju, Amerika Serikat, rasio PNS di AS jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dengan jumlah penduduk sebesar 382 juta, jumlah PNS di AS mencapai 22 juta. Dengan kata lain AS memiliki rasio PNS sebesar 6,7%, jauh di atas Indonesia yang hanya 1,9%. 3. Negara gagal, Yunani, penting bagi Indonesia untuk menjadikan Yunani sebagai acuan perbandingan jumlah PNS karena salah satu penyebab kebangkrutan Yunani adalah jumlah PNS dan pensiunan PNS yang berlebihan. Bagaimana hasilnya? Dari 10,7 juta penduduk Yunani ada sekitar 700.000 penduduk yang bekerja sebagai PNS. Rasio PNS Yunani sebesar 6,5% jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Dari ketiga perbandingan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jumlah PNS di Indonesia relatif lebih sedikit dibandingkan negara-negara lain. Sehingga hampir tidak mungkin negara ini bangkrut akibat jumlah PNS-nya. Tetapi tetap saja PNS kita masih perlu perbaikan sana-sini terkait kinerja dan pelayanan. Jika teman-teman ingin merasakan pengalaman layanan PNS yang cukup baik, mungkin sekali-sekali bisa datang ke kantor pajak atau kantor imigrasi terdekat untuk mengurus NPWP atau paspor. Menurut pengalaman saya pelayanan kedua kantor tersebut cukup memuaskan, tidak kalah dengan layanan di bank-bank BUMN, swasta. Terkait pertanyaan apakah PNS kita menghabiskan banyak anggaran pemerintah? Jawabannya, relatif. Tapi begini perbandingannya. Dalam APBN 2019, jumlah total belanja pegawai mencapai 381 triliun rupiah. Belanja ini sudah termasuk gaji dan tunjangan, serta termasuk PNS TNI dan Polri. Jumlah tersebut berkisar 15% dari total APBN 2019, 2.461 triliun rupiah. Apakah ini cukup banyak? Tergantung. Silakan bandingkan dengan alokasi khusus untuk sektor pendidikan sebesar 20% atau untuk kesehatan sebesar 10% dari APBN. Belanja pegawai juga bagian dari upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi, mengingat pegawai merupakan salah satu konsumen di pasar.